Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan hasil project mapping kami mengenai wawancara perkembangan pada masa lansia. Sebelumnya, perkenalkan dari saya sendiri, Imraatun Jamilah. Saya Astri Dini Amalia. Saya Loveka Kakib. Oke, baik. Mungkin langsung saja untuk subjek yang pertama, yaitu subjek U dengan usia 55 tahun. Untuk situasi, subjek memiliki banyak aktivitas. Beliau biasa mengikuti pengajian yang diadakan tiap seminggu sekali. Subjek juga mengikuti arisan, mengikuti komunitas lansia, dan per beberapa minggu, subjek juga mengikuti kegiatan masak-masak bersama dengan para tetangga. Dan subjek juga mempunyai warung kecil dan berjualan sembako. Lalu untuk perilaku, subjek memiliki perilaku yang aktif dan produktif. Subjek juga banyak keterlibatan di lingkungan sosial dan di dalam keluarga. Subjek juga tergolong orang yang sangat ramah dan mudah berbaur. Dan pada saat menjawab pertanyaan, subjek juga terkadang menjawab sambil tertawa dan sambil menggerakkan badan maju mundur. Lalu untuk kondisi fisik, untuk tinggi badan subjek sendiri yaitu 145 cm dengan berat badan 50 kg dan ukuran kaki 37 cm. Subjek mempunyai riwayat penyakit vertigo yang menyebabkan subjek suka merasakan pusing dan terkadang subjek mempunyai tekanan darah yang rendah. Untuk kondisi fisik sehat, bugar, namun subjek sering merasa pegal-pegal ketika saat sedang bangun tidur. Untuk tekanan darah, gula darah, dan kolesterol subjek normal, penglihatan agak buram sehingga terkadang subjek memakai kacamata ketika saat hendak membaca ataupun mengaji. Lalu untuk pendengaran subjek cukup baik jika jarak dekat, tetapi jika jauh agak kurang jelas. Lalu untuk kondisi psikologis, subjek memiliki emosional yang stabil dan subjek mengatakan bahwa motivasi subjek untuk bahagia adalah demi anak-anaknya. Namun subjek terkadang merasa sedih ketika memikirkan ada salah satu anaknya, yaitu anak keduanya yang sampai saat ini belum menikah. Jadi terkadang subjek itu sedikit merasa khawatir dan juga sedih terhadap hal tersebut. Lalu untuk lingkungan fisik dan untuk lingkungan sosial budaya, dari lingkungan fisik sendiri, kondisi suasana rumah subjek tergolong aman dan nyaman. Dan tempat favorit bagi subjek untuk bersantai dan beristirahat adalah kamar. Pencahayaan dan sirkulasi rumah subjek juga sudah cukup baik dan lingkungan rumahnya yang bersih. Subjek juga memelihara 3 ekor kucing di rumahnya. Lalu untuk aspek lingkungan sosial budaya, subjek dekat dengan cucu karena setiap seminggu sekali sang cucu sering dititipkan dengan subjek ketika orang tuanya sedang pergi bekerja. Dan hubungan subjek dengan keluarga juga tergolong sangat dekat. Lingkungan sekitar, tetangga juga aman karena subjek mengatakan bahwa sesama tetangga saling membantu. Kemudian subjek juga aktif dalam kegiatan sosial sehingga subjek tidak pernah merasa kesepian karena sering berinteraksi dengan tetangga dan aktif dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, subjek R yang usianya 57 tahun. Subjek adalah seorang perempuan berusia 57 tahun yang tinggal bersama suami dan 2 anak laki-lakinya. Anak bungsunya telah bekerja, sementara anak pertamanya sudah menikah dan tinggal tidak jauh dari rumahnya. Suasana rumah tergolong cukup terang, tenang, dan terbuka terhadap lingkungan, menciptakan suasana yang nyaman untuk beraktivitas. Subjek dan suaminya juga aktif berjualan bersama dari rumah sambil tetap menjalankan peran dalam mengurus rumah tangga. Terus untuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari, subjek menunjukkan perilaku aktif terutama dalam pekerjaan rumah tangga. Ia memasak, membersihkan rumah, menjaga warung, dan mengikuti kegiatan sosial seperti yasinan, zumba, dan arisan. Meskipun tidak lagi berjalan jauh seperti dulu, ia masih senang berjalan kaki untuk keperluan-keperluan di sekitar rumah, seperti pergi ke warung atau membeli sayur.
Aktivitas-aktivitas tersebut mencerminkan semangat dan keterlibatan subjek dalam kehidupan domestik dan sosial. Selanjutnya, kondisi fisik dan kondisi psikologis. Untuk kondisi fisik sendiri, tinggi badan subjek 158 cm, berat badan 58 kg, terus tubuh sedikit membungkuk, masih mampu berjalan dengan baik, tapi kadang pegal di bagian lutut. Untuk riwayat penyakit, ada asma dan hipertensi. Untuk asma jarang kambuh. Kalau untuk hipertensi sendiri, setiap pagi harus minum obat. Untuk penglihatan dan pendengaran masih baik. Untuk kondisi psikologis, merasa senang, tidak cemas atau sedih, memiliki motivasi tinggi karena kehadiran cucu dan dukungan dari suami, tidak memiliki kekhawatiran yang signifikan, terus merasa cukup mendapatkan perhatian dari keluarga. Selanjutnya, lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Untuk lingkungan fisik tempat tinggalnya cukup mendukung kenyamanan psikologis. Rumahnya terang, jendela selalu dibuka, dan suasananya nyaman untuk duduk santai. Ibu R juga sering berinteraksi dengan tetangga yang juga sering duduk bersama di teras rumahnya. Rumahnya terakhir direnovasi itu pada tahun 2018. Untuk lingkungan sosial budaya sendiri, secara sosial budaya, subjek memiliki hubungan yang baik dengan suami, anak-anak, cucu, serta tetangganya. Ia aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan merasakan lingkungannya yang saling membantu. Subjek tidak merasa kesepian dan memiliki interaksi sosial yang lancar, terutama dengan keluarga dan tetangga sekitar. Selanjutnya ada subjek S yang berusia 66 tahun. Untuk situasi sendiri, subjek ini berjenis kelamin perempuan dan subjek tinggal sendiri di rumah. Subjek aktif dalam kegiatan sosial keagamaan, keluarga besar tinggal di kota yang sama, dan juga subjek sering berinteraksi dengan tetangga, terutama saat acara keagamaan atau gotong royong. Untuk perilaku sendiri, subjek memiliki perilaku khas yang muncul. Biasanya subjek itu kalau menjawab dengan tenang, tidak ragu-ragu, dan juga saat menjawab pertanyaan dia minim gerakan. Dan kontak mata pada saat diwawancara itu tidak putus. Kemudian ada kondisi fisik dan kondisi psikologis. Kondisi fisik subjek memiliki tinggi 158 cm, berat badan 56 kilo, memiliki riwayat mah dan juga kolesterol. Penglihatan dan pendengarannya masih normal, juga masih mampu berjalan jauh dan naik turun tangga tanpa kesulitan. Hanya subjek sering merasa pegal setelah pekerjaan berat. Terus subjek juga masih tetap mandiri dalam mandi dan juga berpakaian. Kemudian psikologis, kondisi psikologis ya, subjek merasa senang dan bersemangat, didukung oleh kegiatan majelis taklim dan juga perhatian dari keluarga. Dan subjek tidak merasa bosan ataupun kesepian dan cemas berkat interaksi rutin dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada lingkungan fisik dan juga lingkungan sosial budaya. Yang pertama lingkungan fisik, lingkungan rumah subjek nyaman, terang, dan aman dengan banyak jendela. Subjek sering duduk di ruang keluarga sebagai tempat favoritnya. Rumah pernah direnovasi pada tahun 2017 dan juga jarak ke pasar dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas itu cukup jauh. Dan subjek tidak memelihara hewan peliharaan, tapi subjek ini suka memberi makan kucing liar. Kemudian untuk lingkungan sosial budaya, hubungan subjek dengan keluarga besar itu sangat baik. Subjek merasa dekat dan sering hadir dalam acara keluarga besar. Interaksi dengan tetangga juga baik. Subjek aktif dalam komunitas lansia seperti yasinan dan juga pengajian. Sehingga subjek merasa diterima dan juga dihargai. Tidak ada perasaan terasing atau kurang diperhatikan dari lingkungan sosialnya. Baik, mungkin sekian presentasi dari penjelasan perkembangan masalah usia dari masing-masing subjek. Dan mungkin itu saja untuk presentasi yang kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata maupun perilaku, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.